Alam sedang tidak tenang, sehingga banyak mengirimkan bencana dan segala yang berhubungan dengan malapetaka. Banjir masih mengancam, meski sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Longsor ikut menyusul. Bencana-bencana besar seperti gempa bumi adalah langganan. Malah, beberapa negara yang berada di dekat Indonesia akan mengalami guncangan gempa yang dahsyat. Peristiwa lain yang tak kalah mengerikan adalah berbagai kecelakaan maut di jalan raya. Lantas, bagaimana dengan kondisi perekonomian? Benarkah PHK akan semakin menggila? Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari krisis yang menakutkan ini? Pertengahan tahun yang masih penuh dengan bencana, hingga melewati pertengahan bulan Juni ini, kecemasan tetap belum bisa hilang. Akibat banyak ancaman bencana alam, banjir juga masih menjadi momok menakutkan. Meski sesungguhnya saat ini sudah masuk musim kemarau, gempa bumi pun seperti tak mau ketinggalan dalam mengirim ketakutan. Belum lagi ancaman kerusuhan sosial akibat kondisi ekonomi yang makin sulit. Tapi benarkah badai pemecatan karyawan akan bertambah parah? Lantas apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hidup? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Semesta memang seperti sedang menunjukkan wajahnya yang paling bengis. Semua bencana besar ditumpahkan nyaris tanpa henti. Alam yang penuh angkara, bagai sedang melakukan pembersihan, menyortir agar yang buruk musnah. Tapi sejatinya, kondisi alam yang sedang tidak baik itu sudah bisa dilihat lewat banyak pertanda yang muncul. Mulai dari banjir bandang, bahkan kebakaran di kota Los Angeles, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Jadi alam semesta udah memberikan tanda, entah itu kebakaran hebat di negara A, kemudian nanti ada air di negara B. Itu sebenarnya kita lagi diperingati untuk kita bersatu supaya alam semesta juga baik-baik juga sih. Dan aku ngerasa kita nih kayak diseleksi alam gitu, sama sesuatu yang tidak seimbang. Jadi aku ngerasa alam semesta itu lagi tidak baik-baik saja. Banjir bandang ternyata akan menjadi bencana paling menakutkan. Padahal saat ini seharusnya sudah memasuki musim kemarau. Tetapi hujan dengan sangat deras masih terus terjadi. Alam seolah sedang mengirimkan sebuah pesan yang masih misterius, yang harus terus diterjemahkan dengan penuh kewaspadaan. Dalam ramalan saya melihat banjir juga air bandang. Itu sebenarnya syarat satu persatu. Alam sedang memberitahu kita, alam sudah lagi memberi pesan ke kita agar kita tuh lebih baik lagi sebenarnya. Tidak hanya lewat banjir, alam juga berusaha mengirimkan kode rahasia melalui gempa yang melanda. Beberapa daerah di Sumatera akan mengalami guncangan besar, juga di Pulau Jawa. Sejumlah wilayah lain yang rawan gempa tetap harus waspada, karena guncangan besar bisa datang tanpa pernah bisa diduga. Gempa dengan kekuatan besar akan mengguncang beberapa negara yang bertetangga dengan Indonesia. Jadi aku ngelihat gempa masih ada gitu, apa yang terjadi di Bangkok ya.
sama Myanmar kemarin kan juga sempat kejadian gempa ya. Di negara-negara lain juga masih ada gempa juga. Kemudian untuk negara Indonesia sebenarnya khawatirnya saya berujung pada air gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan negara-negara lain itu mengalami gempa juga, kebakaran kah, seperti itu sih. Masih ada gempa. Posisinya sebenarnya posisi gempanya ada di beberapa titik yang aku lihat, cuma belum tentu ini juga bisa terjadi atau belum tentu terjadi juga. Cuma ramalan saya ada di titik Pulau Sumatera, tapi saya nggak bisa bilang provinsi apa. Tapi juga pesisir Jawa juga kurang oke. Maut rupanya tidak hanya menjemput lewat bencana alam, tapi juga berbagai kecelakaan mengerikan. Melalui teropong batinnya sebagai seorang indigo, Roy Kiyoshi melihat akan ada sejumlah peristiwa berdarah di jalan raya. Jumlah korbannya bisa sangat banyak. Belum lagi kecelakaan yang menimpa kereta api akan sangat memilukan. Kalau untuk pesawat sebenarnya mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Cuma untuk kecelakaan darat makin banyak. Seperti kereta, kemudian juga di tol Cipularang, hal-hal kayak gitu. Di luar dugaan itu mobilnya ada yang copot rodanya, ada yang koplingnya dol, remnya kayak gitu-gitu. Itu aku masih lihat sih. Jadi masih ada gambaran-gambaran kecelakaan mematikan. Bencana dan rangkaian peristiwa maut di jalan raya adalah bagian dari keselarasan yang terganggu. Alam dan ego manusia mengalami disharmoni sehingga banyak benturan energi yang membawa pengaruh negatif. Beberapa daerah yang berhasil menjaga keseimbangan alam bisa menjadi contoh cara merawat keharmonisan agar bencana bisa dihindari. Iya, ternyata alam semesta itu tidak bisa selaras dengan ego manusia pada zaman 2025 dan zaman kita sekarang. Nah, hubungannya sebenarnya alam semesta dengan manusia itu pasti ada hubungannya. Ketika kita selaras, misalnya ambil contoh di Pulau Bali, misalnya kita toleransi, kemudian masih menganut sistem menghormati satu sama lain yang tenang gitu, itu alam semesta juga nggak akan reok sebenarnya. Tapi benarkah bukan hanya alam yang sedang tidak baik-baik saja? Mungkinkah resesi ekonomi akan makin berat sehingga gelombang pemecatan karyawan akan semakin menggila? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Ketakutan yang menyebar sepanjang tahun ini tidak melulu berasal dari bencana alam. Sebab bencana sosial juga menjadi ancaman serius. Resesi ekonomi yang semakin berat telah memaksa banyak perusahaan bangkrut. Akibatnya, gelombang pemutusan hubungan kerja terus terjadi dalam skala besar. Saat ini, jumlah pengangguran meningkat tajam. Begitupun angka orang miskin yang semakin tinggi. Persoalan berikutnya bukan hanya daya beli masyarakat yang kemudian terjun bebas, tapi kerawanan sosial pun bisa ikut terbakar. Dalam penerawangan batin saya ngelihat banyak orang yang akan terus di PHK atau akan terus diberhentikan, dan jumlahnya itu makin banyak, dan dampaknya kasihan juga. Jadi yang nggak orang ekonomi lemah makin susah, dan makin cari kerjaan baru juga susah. Jadi itu dampaknya. Makanya ya kita bersyukur kalau kita punya kerjaan ya dijaga baik sama banyak mawas diri. Semoga kita nggak kena seleksi alam gitu, karena seleksi alam sangat kejam dalam bidang pekerjaan juga. Jadi ya bisa banyak PHK dan makin banyak. Menurut saya ya miskin, mungkin bukan miskin ya, ekonomi makin lemah, tambah lemah. Orang yang ada yang punya jabatan atau punya kekuatan di uang juga makin ada juga. Jadi ya tidak seimbang.
Gambaran yang lebih menyeramkan ditangkap Roy Kiyoshi setelah resesi makin tak tertanggulangi. Lewat mata batinnya, Roy melihat akan pecah kerusuhan yang makin menyengsarakan. Kobaran api terjadi di banyak tempat. Di tengah kerusuhan massal itu, Roy juga mendapatkan gambaran korban yang berjatuhan. Ada pula suara-suara bising serta pagar kawat berduri yang menunjukkan kegentingan. Baik, secara mata spiritual dan mata batin aku ngerasa sebenarnya ini masih bisa terjadi lagi gitu, kejadian-kejadian yang kelam pada masa lalu. Cuma hanya saja untuk korban jiwa ataupun dalam ramalanku untuk memakan korban yang begitu banyak, itu mungkin itu aku belum lihat atau itu belum terjadi. Tapi aku ngelihat ada api, ada kobaran api, ada bakar-bakaran sesuatu, bakar ban atau enggak, ada pagar-pagar duri di mana-mana, itu aku ngelihat sebenarnya. Ancaman pada para pekerja semakin berat, bukan karena lapangan pekerjaan yang kian sulit didapat. Lebih dari itu, munculnya teknologi AI menambah pekerjaan yang bisa ditangani tenaga manusia makin sedikit. Semua akan berubah mengikuti perkembangan teknologi, termasuk cara orang berjualan. Persaingan antara pedagang online dan offline juga bertambah keras. Teknologi AI akan berperan besar dan sebagian fungsi dari manusia normal juga lainnya akan tergantikan dengan teknologi. Bener-bener ya kurang oke. Jadi ramalan aku juga ngerasa bahwa baik offline maupun online itu masih ada kayak balap-balapan sih menurut aku kayak gitu. Ntar online, ntar offline, tapi online tiba-tiba menukik tajam, kemudian offline agak turun, dan seperti itu sih. Kondisi perekonomian semakin memprihatinkan setelah resesi, membuat banyak perusahaan ambruk. Lantas, apa yang harus dilakukan agar tetap selamat? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rangkaian bencana alam yang disusul dengan kontraksi ekonomi yang makin parah adalah kenyataan yang harus dihadapi. Tahun ini memang menjadi tahun berat yang harus dijalani dengan lapang hati. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri kecuali berserah dan meminta pertolongan Tuhan. Meskipun kenyataannya sangat berat, tetapi lewat tangan Tuhan kita dapat ditolong dari segala hal yang menakutkan. Jadi ya kita harus banyak doa, banyak berbuat baik kepada semua umat manusia, baik yang rambutnya pirang, rambut putih, segala macam, kulit sawo matang, kulit ini. Kita harus banyak berbuat baik. Semoga insya Allah mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Kita harus banyak doa, kita harus banyak kuatkan spiritual kita. Apa yang terjadi di tahun 2025 ini semoga tidak terhempas ke kalian gitu. Jadi kena PHK lah, terbencana lah, moga-moga itu nggak kejadian. Situasi bukan semakin menyenangkan setelah memasuki pertengahan tahun ini. Sebaliknya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, mulai dari ekonomi hingga problematika hidup lainnya. Kondisi alam juga sedang tidak baik, sehingga banyak mengirimkan bencana. Semoga lewat perlindungan Tuhan, kita semua selamat dari segala mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.